Pemirsa, bagi Anda yang hendak bepergian, pastikan mengetahui aturan terbaru perjalanan. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 menerapkan aturan baru perjalanan domestik di tengah pandemi COVID-19. Aturan diperketat untuk membatasi mobilitas warga dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Di sisi lain, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri tengah membahas pelarangan mudik jelang Idul Fitri. Bersama saya, Lisa Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait menyoal Jeros. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Sebuah kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dirazia petugas Satpol PP karena beroperasi melewati jam malam dan melanggar protokol kesehatan. Kafe disegel 3 kali 24 jam. Ratusan pengunjung di sebuah kafe di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dirazia petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Petugas langsung meminta seluruh pengunjung yang tengah mengonsumsi minuman keras membubarkan diri. Selain beroperasi melewati batas jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro, kerumunan pengunjung di kafe juga mengabaikan protokol kesehatan. Karena para pengunjung tidak menjaga jarak fisik dan tidak memakai masker. Kepada pengelola kafe, petugas melakukan tindakan tegas yaitu menyegel kafe 3 kali 24 jam. Sesuai aturan PPKM Mikro, seluruh tempat usahanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 8 malam. Petugas mengancam menindak pelaku usaha yang melanggar aturan mulai dari sanksi teguran, penyegelan hingga denda 50 juta rupiah. Razia protokol kesehatan juga menyasar pada sejumlah kafe dan warung internet di Jakarta Barat. Tim Satgas COVID-19 membubarkan kerumunan pengunjung di kafe dan warnet yang beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan. Berkumpulnya pengunjung di masa pandemi rentan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pemilik kafe protes karena tempat usaha baru kembali dibuka menjelang malam hari setelah tutup selama 3 bulan terakhir karena pandemi COVID-19. Razia protokol kesehatan juga menyasar pada kerumunan pengunjung bermain game online hingga larut malam di warung internet. Lantaran tidak menggunakan masker, pengunjung didenda Rp250.000. Sementara warung internet dilarang beroperasi selama 1 hari. Sejumlah sekolah di Temanggung, Jawa Tengah mulai hari ini melakukan pembelajaran tatap muka. Para siswa diwajibkan memperlihatkan surat izin dari orang tua sebelum mengikuti sekolah. SMKN 1 Temanggung menjadi salah satu sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka se-Jawa Tengah. Para siswa menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, cek suhu badan, dan cuci tangan sebelum memasuki ruang sekolah. Para siswa juga harus membawa surat izin dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Mereka tampak senang dan antusias mengikuti pembelajaran tatap muka. Selama proses pembelajaran, seluruh jendela ruang kelas dibuka agar ventilasi udara lancar. Jumlah siswa pun dibatasi, yakni per kelas 12 siswa dan hanya 6 kelas yang dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini akan dilangsungkan selama 2 minggu ke depan dan akan dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan setempat. Pemirsa, tak hanya di daerah saja, di SMPN 255 Jakarta minggu depan juga akan menerapkan simulasi belajar tatap muka. Sejumlah fasilitas protokol kesehatan tengah dipersiapkan pihak sekolah jelang KBM tatap muka. Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Duren Sawit Jakarta Timur merupakan satu dari sekolah di DKI Jakarta yang tengah mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Setelah simulasi yang melibatkan orang tua murid pada minggu lalu sukses dilakukan, rencananya pada pekan depan SMPN 255 akan simulasi dengan melibatkan siswa secara langsung. Sejumlah protokol kesehatan telah dipersiapkan pihak sekolah. Penerapan KBM tatap muka di sekolah secara resmi rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru yaitu Juli mendatang. Pemirsa, perbincangan bersama narasumber akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.